Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julkaida dengan NIM B1A1230818. Baik di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS manajerial saya, di mana diambil dari soal-soal UAS. Soal yang pertama yaitu Anda berencana liburan ke Bali tanggal 25 Juni atau Juli 2025. Untuk mengantisipasi tiket, Anda melihat-lihat daftar harga sebagai referensi pada salah satu aplikasi pemesanan tiket online. Berapakah perbedaan harga pada kedua hari tersebut? Apakah kebijakan diskriminasi harga berdasarkan hari tersebut efektif? Mengapa? Jadi jawabannya, diketahui penerbangan harga tiket Lion Air dari Kendari ke Bali tanggal 25 Juni 2025 itu estimasi harganya dari 1.600.000 sampai 2.100.000. Pada tanggal 25 Juli 2025 estimasi harganya yaitu 2 juta sampai 3.400.000. Kebijakan diskriminasi harga berdasarkan hari oleh Lion Air sangat efektif karena yang pertama meningkatkan pendapatan maskapai pada hari di musim ramai atau peak season seperti libur sekolah atau akhir pekan. Maskapai bisa menaikkan harga tanpa kehilangan banyak penumpang karena permintaan tetap tinggi. Sebaliknya, pada hari sepi atau low season, maskapai menurunkan harga untuk menarik lebih banyak pembeli agar kursi tidak kosong. Yang kedua itu ada mengoptimalkan pemanfaatan kursi pesawat, di mana pesawat tetap beroperasi meskipun permintaan rendah dengan harga lebih murah di hari yang sepi. Maskapai bisa mengisi kursi yang mungkin kosong sehingga mengurangi kerugian. Yang ketiga itu menyesuaikan dengan perilaku konsumen, di mana konsumen yang fleksibel, misalnya wisatawan, akan memilih tanggal dengan harga yang lebih murah, sedangkan konsumen yang terpaksa berangkat di hari tertentu, misalnya di libur sekolah, tetap akan membeli meskipun harganya mahal. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu kemukakan salah satu usaha tempat Anda belanja dalam 1 bulan terakhir. Menurut Anda, strategi bersaing apa yang digunakan? Mengapa? Jadi sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan dulu macam-macam strategi bersaing. Yang pertama ada strategi kepemimpinan biaya. Strategi ini dilakukan dengan menjual produk atau jasa dengan harga paling murah di pasar dibandingkan pesaing. Tujuannya menarik sebanyak mungkin pelanggan, terutama yang sensitif terhadap harga. Contohnya seperti Indomaret atau Alfamart, mereka ini sering menjual dengan harga diskon atau promo. Yang kedua ada strategi diferensiasi, di mana dia menjual produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing, sehingga pelanggan mau membayar lebih mahal. Tujuannya dia membangun citra produk unggul dan membuat pelanggan loyal. Contohnya seperti Starbucks dan iPhone. Yang ketiga itu ada strategi fokus. Dia menargetkan pasar yang sangat spesifik atau segmen tertentu, bukan pasar umum. Tujuannya dia melayani kebutuhan khusus pelanggan tertentu dengan lebih baik daripada pesaing. Contohnya seperti toko online khusus baju muslim wanita. Yang selanjutnya ada Red Ocean Strategi. Strategi ini terjadi saat perusahaan bersaing langsung di pasar yang sudah ramai dan padat. Ciri-cirinya, yang pertama banyak pesaing, yang kedua produknya mirip-mirip, yang ketiga bersaing harga, yang keempat pasar sudah penuh. Yang selanjutnya ada Blue Ocean Strategi. Dia ini adalah strategi yang menciptakan pasar baru yang belum banyak pesaing. Yang ciri-cirinya, yang pertama ada inovasi produk atau jasa, yang kedua tidak ada pesaing langsung, yang ketiga harganya bisa tinggi karena unik, yang keempat pasar luas dan terbuka. Jadi saya akan menjawab dari jawaban nomor 2 tadi, di mana salah satu usaha tempat saya belanja di 1 bulan terakhir ini adalah Indomaret.
Strategi bersaing yang digunakan adalah kepemimpinan biaya karena yang pertama, fokus utamanya adalah harga murah dan promo untuk menjangkau pasar seluas mungkin. Yang kedua, Indomaret mengandalkan skala besar dan efisiensi untuk menekan biaya operasional. Yang ketiga, mereka menjual produk standar bukan produk unik. Ini cocok untuk strategi biaya bukan diferensiasi. Jadi, tingkat bersaing itu berada di tingkat bersaing red ocean strategi karena dia bersaing langsung dengan toko serupa, tidak masuk ke pasar baru. Soal selanjutnya yaitu jika Anda memiliki kupon hadiah sebesar 40 juta rupiah dengan peluang memperoleh 50-50 di mana masih 50-50, namun seorang menawarkan Anda uang sebesar 100 juta rupiah untuk melepaskannya. Apakah Anda tetap mempertahankan 240 juta atau mengambil 100 juta? Berapakah premi risk Anda? Jadi jawabannya adalah saya mengambil 100 juta. Jadi premi risk saya di mana PR sama dengan 240 kurang 100 sama dengan 140 juta. Artinya saya membutuhkan kompensasi sebesar 140 juta untuk menghindari resiko. Dapat dilihat pada gambar di bawah terdapat kurvanya. Soal berikutnya itu ada hasil olah data input-input yang dimana maksnya 400Y1 ditambah 300Y2. Subjek to-nya yaitu X1 200Y1 ditambah 100Y2 sama dengan 30.000. Dan X2-nya 300Y1 ditambah 100Y2 sama dengan 20.000. Pertanyaannya, jika output Y2 diproduksi adalah 3 angka terakhir NIM saya, berapakah kekurangan atau kelebihan inputnya? Dan berapakah keuntungan dengan memproduksi output Y2 tersebut? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, jika jumlah output Y1 diproduksi adalah 3 angka terakhir NIM saya, berapakah kekurangan dan kelebihan input? Berapakah keuntungan dengan memproduksi output Y1 tersebut? Pertanyaan yang ketiga, kembali pada hasil olah datanya, apabila input X2 dinaikkan 10.000, berapakah pertambahan keuntungannya? Jadi jawabannya itu adalah pertanyaan A, inti dari pertanyaan A itu jika output Y diganti 3 angka terakhir dari NIM saya, dimana 3 angka terakhir NIM saya itu adalah 018. Jadi diketahui Y2 adalah 18 dan Y1 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan 200 dikali 0 ditambah 100 dikali 18 sama dengan 1800. Dan X2 sama dengan 300 dikali 0 ditambah 100 dikali 18. Hasilnya adalah 1800. Artinya X1 masih di bawah batas input. Mengapa? Karena X1 itu input yang digunakan hanya 1800, sementara input X1 menyediakan input sebesar 30.000, di mana dia kelebihannya sekitar 28.200. Dan X2 tidak kekurangan input karena input yang digunakan hanya 1800, sementara X2 menyiapkan input 20.000. Artinya dia tidak kekurangan input tapi kelebihan input, di mana kelebihannya itu sekitar, saya hitung dulu, sekitar kelebihannya itu 18.200. Keuntungannya di mana nilai max-nya itu adalah 400 ditambah 300. Nah, 400 dikali 0 ditambah 300 dikali 18 hasilnya adalah 5.400. Jadi keuntungannya itu adalah 5.400.
untuk poin B, di mana jika output Y1 diubah dengan 0,18. Nah, hitunglah input yang dibutuhkan. Jadi Y1-nya diketahui 18 dan Y2-nya adalah 0. Jadi X1 sama dengan 200 dikali 18 ditambah 100 dikali 0 sama dengan 3600. X2 itu sama dengan 300 dikali 18 ditambah 100 dikali 0 sama dengan 5400. Jadi X1-nya masih di bawah batas input. Iya, mengapa? Karena X1 inputnya hanya digunakan 3600, sementara X1 menyediakan input itu sekitar 30.000. Nah, X2 tidak ada kekurangan, iya, karena mengapa? Input yang digunakan itu hanya 5400, sementara X2 ini menyediakan input itu sekitar 20.000. Jadi dia tidak kekurangan input, tetapi kelebihan input. Hitung keuntungannya, jadi keuntungannya itu 400 dikali 18 ditambah 300 dikali 0. Hasilnya 7.200, jadi keuntungannya adalah 7.200. Inti dari pertanyaan C itu, jika input X2 dinaikkan 10.000 unit, gunakan dual price dari X2. Diketahui dual price dari X2 sama dengan 3.000, artinya setiap tambahan 1 unit X2 keuntungan akan bertambah 3.000. Cara menghitung tambahan keuntungannya yaitu 10.000 dikalikan 3.000 sama dengan 30.000. Jadi tambahan keuntungannya adalah 30.000 rupiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.